Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini ya Bang Kakak? Ya, semoga baik-baik saja ya sayang, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ketemu lagi seperti biasa dengan Miss Dina di sini dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, pembelajaran 3 dan 4. Nah, Abang Kakak, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar segala urusan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama-sama ya sayang ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Bang Kakak, kita masih bertemu ya, meskipun dalam video pembelajaran ya. Sebelum Miss lanjutkan, Miss mau bertanya dulu sama abang dan kakak. Semalam kita belajar apa ya sayang ya? Hari Rabu. Ada yang masih ingat sayang kita belajar apa nak? Oke ya, Miss ingat kembali ya. Hari Rabu kita belajar tentang bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan untuk mencetak. Dan abang serta kakak sudah membuat ya, mencetak daun di bukunya. Terima kasih Miss ucapkan yang sudah menyelesaikan tugasnya dan mengirimkannya kepada Miss Lina. Tetap semangat ya Bang Kakak. Seperti biasa, Miss Lina akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, dan kubus di kelas dengan kerjasama. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu menyebutkan gambar kesukaan anggota keluarga di rumah dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat menulis dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan mencetak jari, siswa mampu mendemonstrasikan pencahayaan saat menulis dengan tepat. Yang keenam, dengan berdiskusi bersama, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya cetak dua dimensi dengan benar. Yang ketujuh, dengan bertanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya cetak dua dimensi dengan runtut. Yang kedelapan, dengan arahan guru, siswa mampu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya cetak dua dimensi dengan mandiri. Dan yang kesembilan, dengan kegiatan mewarnai gambar melalui teknik mencetak, siswa mampu membuat karya cetak dua dimensi sesuai dengan ide atau gagasan, tema, objek yang telah ditentukan dengan rapi. Nah, abang kakak, itu tadi dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ayo berkreasi. Nah, abang kakak, amati benda-benda yang ada di sekolah. Mari kita warnai benda-benda tersebut. Nah, karena kita tidak sekolah ya, jadi sini ada beberapa benda-benda gambarnya yang Miss tunjukkan sama abang dan kakak. Ya, ini ada beberapa benda yang ada di sekolah kita ya. Kalau ada waktu ya senggang ya boleh diwarnai. Coba perhatikan di situ ada berbagai jenis benda yang berbeda ya, Bang Kakak. Ya, berbeda bentuknya. Coba perhatikan ya. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk tabung. Nah, Abang Kakak, dari benda-benda tersebut ya, ada beberapa benda yang berbentuk bola dan ada beberapa benda yang berbentuk tabung, balok, dan kubus. Nah, kita baca dulu teksnya sayang ya. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga ya yang berbentuk kubus. Inilah gambar benda-benda tersebut. Yang pertama adalah balok. Nah, ini dia seperti ini bentuk balok ya Abang Kakak. Yang kedua itu kubus, yang ketiga tabung, dan yang keempat adalah bola. Nah, ini adalah contoh atau
bangun ruang ya, namanya bangun ruang ya sayang ya. Jadi ini adalah bangun ruang yang ada bentuknya atau ada bendanya berbentuk bangun ruang di sekitar kita. Nah abang kakak, jadi benda-benda itu diciptakan Allah berbeda-beda bentuknya sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi Allah menciptakan benda-benda itu sesuai dengan ukurannya ya abang kakak dan juga bentuknya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Yang pertama adalah bentuk balok. Nah ini dia balok. Nah contoh bendanya adalah kotak tisu ya. Jadi kotak tisu yang di rumah kita itu berbentuk balok ya. Jadi kita baca dulu ya bang kakak, balok itu apa sih? Nah balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi muka dan belakang. Jadi balok itu memiliki sisi yang sama ya, ukurannya sama, bentuknya sayang ya. Sisinya ada sisi bagian atas, ada sisi bagian bawah, ada sisi bagian muka dan belakang. Nah itu dia tadi balok. Nah coba perhatikan ya, situ ayo berlatih. Beri tanda centang gambar yang berbentuk balok. Nah abang perhatikan dan kakak perhatikan, di situ ada 8 benda yang berbentuk bentuknya berbeda dan kita disuruh mencari yang mana saja dia yang berbentuk balok ya abang kakak. Nomor 1 berbentuk balok atau tidak? Iya ya, nomor 1 berbentuk balok. Nomor 2 sayang coba perhatikan ya. Nomor 2 coba perhatikan, sama nggak bentuknya dengan balok nak? Iya sama, jadi nomor 2 itu juga termasuk balok. Dan nomor 3 juga termasuk balok. Nomor 4 balok apa enggak sayang? Tidak, makanya kita tidak checklist. Yang kelima itu berbentuk balok. Yang keenam balok apa enggak sayang? Enggak ya, dia tidak berbentuk balok, makanya tidak kita checklist. Yang ketujuh berbentuk balok apa enggak sayang? Iya berbentuk balok, makanya kita checklist. Dan yang kedelapan dia tidak berbentuk balok, makanya tidak kita checklist. Kita masuk yang kedua, itu bentuk kubus. Nah coba perhatikan, di situ sudah ada kubus dan contoh bendanya ya. Coba perhatikan abang kakak, itu adalah contoh benda kubus. Siapa yang punya di rumahnya nak? Apa namanya bendanya sayang? Iya Rubik ya. Rubik ini termasuk contoh benda berbentuk kubus. Bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama ya. Jadi sama sisinya dan memiliki 6 sisi. Nah yang berikutnya ayo berlatih. Beri tanda checklist gambar yang berbentuk kubus. Nah abang kakak di situ ada 8 contoh benda ya. Kita akan menceklis benda yang berbentuk kubus saja. Kalau dia tidak berbentuk kubus tidak kita checklist. Oke, nomor 1 berbentuk kubus apa enggak sayang? Tidak, makanya kita tidak checklist. Nomor 2 berbentuk kubus nak? Tidak juga. Nomor 3 berbentuk kubus atau tidak? Coba perhatikan di atas gambarnya. Iya, dia berbentuk kubus. 4 berbentuk kubus atau enggak sayang? Tidak, makanya kita tidak checklist. Yang kelima berbentuk kubus atau tidak? Iya berbentuk kubus, maka kita checklist. 6 berbentuk kubus apa tidak sayang? Tidak, makanya kita tidak checklist. Yang ketujuh, yang 8 berbentuk kubus atau tidak nak? Iya 7, 8 tidak berbentuk kubus, makanya kita tidak checklist. Kita lanjutkan. Ketiga bentuk bola. Nah disitu sudah ada bangun ruang berbentuk bola dan contohnya ya. Kita baca dulu ya sayang ya. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak terhingga lingkaran, berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi ya. Jadi bola ini berbeda dengan kubus dan balok yang pertama tadi ya. Jadi hanya memiliki satu sisi. Nah bang kakak, kita lanjutkan, ayo berlatih. Nah di bawahnya sudah ada contoh benda ya. Kita akan mencari benda-benda yang berbentuk bola dan kita kasih checklist. Nah benda yang pertama itu berbentuk bola atau tidak sayang? Iya berbentuk bola, berarti kita kasih tanda checklist. Benda yang kedua berbentuk bola atau tidak nak?
Iya, berbentuk bola, kita kasih tanda checklist. Kalau yang ketiga, berbentuk bola atau tidak? Iya, tidak. Dia berbentuk kubus. Berarti kita tidak checklist. Yang berikutnya kelereng, dia termasuk benda yang berbentuk bola. Kita checklist. Yang di bawahnya yaitu buah ya. Dia termasuk contoh benda yang berbentuk bola atau tidak, sayang? Iya, berbentuk bola, kita checklist. Dan yang terakhir, bendanya itu berbentuk bola atau tidak, Nak? Iya, berbentuk bola, makanya kita checklist. Dan kita masuk yang keempat, yaitu bentuk tabung. Nah, abang kakak di situ sudah ada bangun ruang berbentuk tabung dan contohnya. Kita baca dulu ya, Nak ya. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Itulah yang dinamakan tabung ya, Abang Kakak. Nah, Abang Kakak coba perhatikan di bawahnya ayo berlatih. Nah, masih sama seperti bola, kubus, dan balok. Kita akan menceklis benda yang berbentuk tabung. Coba perhatikan di situ ada 4 benda yang berbeda bentuknya. Kita akan mencari benda-benda yang berbentuk tabung. Oke, Abang Kakak. Yang pertama coba perhatikan bendanya. Dia berbentuk tabung atau tidak, sayang? Katanya tadi alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya juga berbentuk lingkaran. Berarti benda pertama termasuk benda yang berbentuk tabung. Kalau benda kedua berbentuk tabung atau tidak, sayang? Iya, tidak. Makanya kita tidak checklist. Dan yang ketiga, coba perhatikan abang kakak. Di situ ada kalau kita bilang sih celengan ya, celengan tempat menabung uang-uang pecahan ya atau recehan. Nah, itu berbentuk tabung atau tidak, sayang? Iya, berbentuk tabung. Makanya kita checklist. Yang berikutnya, coba perhatikan. Di situ ada gelas atau tempat minum ya, berbentuk tabung atau tidak, Nak? Iya, berbentuk tabung, makanya kita checklist. Nah, itu tadi dia 4 bentuk bangun ruang dan contoh-contohnya. Sampai sini paham Abang Kakak? Iya, paham ya, Nak. Kalau nanti kurang paham, bisa diulang lagi video Miss Lina atau bisa dilihat di buku tema 2-nya. Kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, yaitu penugasan. Coba Abang dan Kakak perhatikan benda-benda yang ada di rumah. Adakah yang berbentuk bola, kubus, balok, dan tabung? Gambarkan benda-bendanya dan tuliskan bentuk benda tersebut di bawah gambarmu. Jadi abang kakak di sini abang kakak menggambarkan contoh benda yang berbentuk balok, kubus, dan bola dan tuliskan bentuknya apa ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ayo mengamati ya. Hari Minggu Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan, ibu menambahkan gambar bunga, kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah ya Bang Kakak. Jadi kita meski bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bersama tetap dengan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita bisa beraktivitas, bisa bergambar ya, bisa bermain, bisa belajar bersama dengan keluarga ya. Nah, Bang Kakak, kalian sudah mendengar cerita keluarga Udin. Keluarganya senang menggambar bersama. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan pengalamanmu. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah keluargamu senang menggambar? Nomor 2, apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Yang ketiga, pernahkah kamu menggambar bersama? Yang keempat, gambar apa yang kamu buat? Yang kelima, bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Nah, ini abang dan kakak bisa dijawab bersama-sama dengan mamanya di rumah ya. Kalau ada waktu luang bisa dikerjakan. Masuk ke materi yang berikutnya, ayo mengamati ya. Masih ingatkah posisi duduk yang tepat? Lakukanlah dengan baik.
Letakkan bukumu di atas meja. Pegang pensil dengan benar. Jaga jarak mata dengan buku. Pilihlah tempat yang terang. Ya, oke Abang Kakak, kalau kita ingin menulis, membaca, menggambar, kita harus mencari tempat yang lebih terang. Oke Abang Kakak, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ayo membaca. Menggambar bisa dilakukan dengan mencetak. Benny ingin mencetak jari tangan kirinya. Ia letakkan tangan kirinya di atas kertas. Benny memegang pensil dengan tangan kanan. Ia mencetaknya dengan pensil. Benny memulai dari arah ibu jari. Ia melanjutkan ke semua jari hingga kelingking. Ya Abang Kakak, di situ Benny sedang mencoba mencetak jari tangan kirinya ya. Jadi seperti pelajaran kita sebelumnya ya, jari-jari tangan kita itu bisa kita buat sebagai media untuk mencetak. Kita harus mensyukuri keindahan warna-warna. Gambar jarimu menjadi indah jika diwarnai. Campuran warna akan menghasilkan warna baru. Campurlah warna-warna di bawah ini. Warnailah lingkaran putih dengan warna hasil campuranmu. Jadi Abang Kakak, setelah kita menggambar ya, gambar kita itu kita kasih warna agar lebih cantik dan menarik. Nah, di sini ada beberapa warna yang bisa kita campur untuk menghasilkan warna yang baru ya. Yang pertama, warna merah. Jika kita campur dengan warna kuning, dia menghasilkan warna orange ya. Yang berikutnya, warna merah dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna ungu. Yang berikutnya, warna biru jika dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna hijau. Dan warna hijau jika dicampur dengan warna merah akan menghasilkan warna coklat. Dan selanjutnya, warna hijau jika dicampur dengan kuning akan menghasilkan warna biru keunguan. Nah, Abang Kakak, itulah warna-warna jika kita campur akan menghasilkan warna yang baru. Bisa dicoba di rumah ya Abang Kakak. Udin menggambar dengan jari. Udin juga mewarnai gambar dengan jari. Kamu dapat membuat berbagai bentuk gambar. Kamu dapat menggunakan semua jari. Kamu juga dapat menggunakan salah satu jari. Ayo mencoba, lihatlah perbedaannya. Nah, Abang Kakak, di situ ada 3 gambar ya yang berbeda cara pembuatannya ya. Gambar pertama dan kedua itu menggunakan salah satu jari tangan kita, sedangkan gambar yang ketiga itu menggunakan seluruh jari tangan kita. Nah, coba perhatikan perbedaannya ya Abang Kakak. Sudah dapat perbedaannya, Nak? Iya ya, jadi jari tangan bisa kita gunakan untuk mewarnai gambar. Bisa hanya menggunakan satu jari dan bisa menggunakan semua jari tangan kita. Nah, Abang Kakak, kita masuk yang berikutnya. Ayo mengamati gambar kolase ya. Selain mencetak ya, kita bisa juga menggambar dengan cara kolase. Nah, apa itu kolase? Kita baca dulu teksnya sayang ya. Siti membuat gambar kolase. Tahukah kamu apa itu gambar kolase? Gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas. Jadi kolase itu adalah gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas. Bagaimana cara membuat gambar kolase? Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat gambar kolase. Yang pertama adalah kamu membutuhkan kertas berwarna. Jadi kertas berwarna ini bisa kita bilang seperti contohnya origami ya Nak ya. Tahu origami kan sayang? Iya ya, kertas kecil-kecil yang berwarna-warni. Kemudian kita juga butuh pola gambar dan lem ya. Oke, jadi kita setelah origami kita membutuhkan pola gambar dan lem. Oke, sobeklah kertas berwarna. Tadi origaminya itu ya, kertas berwarnanya kita sobek kecil-kecil dulu ya. Kemudian tempel pada pola gambar menggunakan lem. Setelah kita buat sobekan kertasnya kecil, kita kasih lem, kemudian kita tempel ke pola gambar yang kita inginkan. Nah, pola gambarnya bebas sayang, boleh buah-buahan, boleh bunga, boleh hewan dan sebagainya. Nah, setelah jadi
Seperti ini gambarnya ya nak ya. Coba perhatikan, di situ ada gambar hewan ya dan bunga yang dihasilkan dengan cara kolase ya. Itu dia ya abang kakak, caranya membuat atau menggambar dengan kolase. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Miss sudahi dengan membaca Hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin ya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa sholat ya abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.